Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sekekamumpok siswa SMP mengikuti kegiatan studi wisata dan outbound di sebuah kebun teh terpencil yang sudah berusia ratusan tahun. Awalnya, semua berjalan menyenangkan. Mereka menikmati pemandangan hijau, udara sejuk, dan suasana tenang di perkebunan itu. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Mereka mulai mendengar bisikan dari pepohonan, suara langkah kaki di antara semak-semak, dan sosok-sosok aneh yang mengintai mereka dari kejauhan. Salah satu siswa menghilang tanpa jejak, dan hanya ditemukan sepatunya di dekat sebuah gubuk tua yang sudah lama ditinggalkan. Guru-guru mencoba menenangkan mereka, tetapi kengerian di kebun teh itu semakin nyata. Hingga akhirnya, mereka menemukan bahwa tempat itu memiliki sejarah kelam, dan ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi dengan selamat. Kisah mistis bermula dari sini. Langit cerah membentang luas saat dua bus besar melaju di jalanan berkekamuk menuju pegunungan. Di dalamnya, puluhan siswa SMP Negeri 21 duduk dengan wajah penuh semangat. Hari ini, mereka akan melakukan studi wisata dan outbound di sebuah kebun teh tua yang terletak jauh dari kota. Sebagian siswa tertawa, bernyanyi, dan bercanda di dalam bus. Sementara yang lain sibuk mengambil foto pemandangan hijau yang semakin mendominasi sepanjang perjalanan. Tidak ada yang menyadari bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. "Wah, keren banget tempatnya," seru Aldi, menempelkan wajahnya ke jendela bus. Di sampingnya, Rian dan Dina juga terpesona melihat hamparan kebun teh hijau yang luas membentang di sepanjang perbukitan. "Pemandangan kayak gini cuma bisa kita lihat kalau ke puncak gunung," kata Dina. Namun, tidak semua siswa menikmati perjalanan ini. Fajar, yang duduk di barisan tengah, terlihat lebih pendiam dari biasanya. Matanya terus menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan dan kebun teh yang seakan semakin gelap meskipun masih siang. "Kamu kenapa, Jar?" tanya Aldi sambil menepuk bahunya. Fajar menghela napas. "Nggak tahu, perasaan aku nggak enak aja." Aldi hanya tertawa kecil. "Ah, lu kebanyakan baca cerita horor." Namun, perasaan Fajar tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah 3 jam perjalanan, bus akhirnya mulai memasuki jalan berbatu yang menandakan mereka hampir sampai di perkebunan. Pemandangan yang tadi hijau dan indah kini terasa berbeda. Di tengah ladang teh yang luas, mereka melihat sebuah rumah tua berdiri di kejauhan. Bangunannya kusam, dindingnya tertutup lumut, dan atapnya sebagian roboh. "Itu rumah siapa?" tanya Dina penasaran. "Entahlah, mungkin bekas rumah penjaga kebun teh," sahut Rian. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sebuah gubuk kecil di ujung perkebunan. Bangunannya reot, dengan pintu kayu yang terbuka sedikit, seolah mengundang siapapun untuk masuk. Fajar merinding melihatnya. "Gubuk itu, kenapa rasanya kayak ada yang ngelihatin kita dari dalam?" gumamnya pelan. Aldi menoleh ke arah gubuk itu dan merasakan hal yang sama. Seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengintai mereka. Bus akhirnya berhenti di area perkemahan yang sudah disiapkan. Seorang lelaki tua berusia sekitar 60-an menyambut mereka dengan senyum tipis. Namanya Pak Darsa, pemandu wisata dan penjaga kebun teh ini. Matanya tajam, penuh pengalaman, tetapi ada sesuatu dalam sorotannya yang terasa aneh. Seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. "Selamat datang di perkebunan teh," kata Pak Darsa. "Kalian bisa menikmati keindahan alam di sini, tapi ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik." Para siswa langsung memperhatikan, penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, Pak Darsa berkata. Suasana mendadak hening. Beberapa siswa saling berpandangan, bingung dengan peringatan itu. "Kenapa, Pak?" tanya salah satu guru, Bu Mira. Pak Darsa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah kebun teh yang mulai diselimuti kabut tipis. "Kalian tidak perlu tahu alasannya. Cukup patuhi saja." Beberapa siswa mulai merasa merinding. Namun, Aldi justru tertawa kecil.
Ih, pasti ini cuma buat nakut-nakutin kita aja, katanya sambil menepuk pundak Rian. Iya, mana ada hantu di kebun teh, tambah Dina, ikut tertawa. Tapi Fajar tetap diam. Matanya masih tertuju ke kebun teh di kejauhan. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di antara semak-semak itu. Sesuatu yang tidak ingin mereka berada di sini. Dan malam ini, mereka akan tahu alasannya. Hari itu penuh dengan keseruan. Setelah perjalanan panjang, siswa-siswa SMP Negeri 21 menghabiskan waktu dengan bermain outbound di perkebunan teh. Mereka berkamumba-kamumba dalam permainan kekamumpok, mulai dari tarik tambang, jembatan tali, hingga mencari jejak. Tawa dan sorak-sorai menggema di antara hamparan hijau kebun teh, menghapus sedikit ketegangan yang sempat rasa saat mereka tiba. Namun, tidak semua orang merasa nyaman. Rian duduk di bawah pohon, terdiam dengan wajah pucat. Dari tadi, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dan saat matanya menatap ke arah perkebunan yang lebih dalam, ia melihat seorang wanita berbaju putih berjalan di antara semak-semak. Rian, kenapa kamu diam aja? Tanya Aldi sambil menepuk pundaknya. Rian tersentak. Aku lihat seseorang tadi. Aldi mengerutkan dahi. Siapa? Seorang wanita. Bajunya putih, rambutnya panjang. Dia jalan di sana. Rian menunjuk ke tengah kebun teh, di mana kabut tipis mulai turun. Aldi mengikuti arah telunjuknya, tetapi tidak melihat apa-apa. Udahlah, mungkin kamu kecapean, kata Aldi mencoba menenangkan. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengintai mereka dari dalam kebun teh. Saat sore menjelang, siswa-siswa mulai mendirikan tenda untuk bermalam. Mereka bekerja sama, memasang tiang, membentangkan terpal, dan mengatur peralatan mereka. Suasana masih terasa santai, meskipun beberapa siswa mulai merasa lelah dan gelisah. Dina, yang sedang membantu memasang lampu di sekitar perkemahan, tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, seperti bisikan. Pergilah. Dina menoleh cepat ke belakang. Matanya membesar. Aldi, kamu dengar sesuatu enggak? Aldi, yang sedang membetulkan tenda, menoleh dengan dahi mengernyit. Dengar apa? Dina menelan ludah. Suara itu sudah hilang. Enggak mungkin cuma angin. Namun, jauh di dalam kebun teh, sesuatu sedang memperhatikan mereka. Di sudut perkemahan, Bu Mira duduk sambil memegang termos teh hangat. Sebagai salah satu guru pendamping, ia seharusnya merasa tenang. Namun, ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya gelisah. Sejak sore tadi, ia merasa ada yang aneh. Burung-burung tidak terdengar. Udara terasa lebih berat. Dan saat ia menatap ke arah rumah tua di ujung perkebunan, bulunya meremang tanpa alasan. Mungkin aku hanya terlalu lelah, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat itu juga, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam, besar, dan itu bergerak dengan cara yang tidak biasa. Bu Mira langsung mengalihkan pandangannya dan memilih untuk tidak memperdulikannya. Ia tidak ingin menakuti para siswa. Matahari mulai terbenam. Langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi gradasi jingga dan merah, sebelum perlahan ditelan kegelapan. Saat itu juga, suasana di perkebunan teh berubah drastis. Udara yang tadi sejuk, kini menjadi sangat dingin. Angin berhembus tanpa arah, seolah berputar di satu tempat. Dan yang paling aneh, perkebunan teh menjadi terlalu sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah tempat terbuka. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin yang menerpa dedaunan. Tidak ada apapun. Seolah-olah alam menahan napas. Dan saat itu, Rian, yang sejak tadi pucat, berkata pelan, "Mereka sudah bangun." Pukul 20.30 malam, api unggun berkobar di tengah area perkemahan. Siswa-siswa duduk melingkar di sekitarnya, menikmati kehangatan dan cahaya yang terasa menenangkan di tengah udara dingin perkebunan teh. Mereka bercanda,
berbagi cerita horor, dan beberapa di antaranya bermain gitar sambil bernyanyi pelan. Meskipun keanehan sudah terasa sejak sore tadi, mereka berusaha mengabaikannya. Namun, malam ini, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal telah datang ke tempat ini. Jadi, siapa yang punya cerita seram? Tanya Aldi sambil tersenyum. Ayo, kita buat malam ini lebih seru. Beberapa siswa tertawa, sementara yang lain mulai merasa tidak nyaman. Dina mengangkat tangan. Aku ada cerita. Katanya, kalian tahu nggak, di beberapa kebun teh tua, katanya sering muncul hantu penjaga yang tidak suka dengan orang asing. Beberapa siswa mulai mendekat. Penasaran. Serius? Din? Maksud kamu hantu yang ngejaga kebun teh ini? Tanya Rudi, suaranya setengah bercanda, setengah takut. Dina mengangguk. Iya, aku pernah baca di internet. Banyak cerita tentang kebun teh yang dihantui. Biasanya, arwah-arwah yang dulunya pekerja kebun yang meninggal secara tragis, mereka masih berkeliaran, menjaga tempat ini. Beberapa siswa langsung tertawa, menganggap cerita itu hanya dongeng. Namun, di sudut lingkaran api unggun, Rian tetap diam. Matanya terus menatap ke dalam gelapnya kebun teh. Seolah-olah ia melihat sesuatu di sana. Dan kemudian, tanpa ada yang menyadari, ia menghilang. Rian, kamu di mana? Aldi menoleh ke tempat Rian tadi duduk, tetapi bangkunya kosong. Rian, ini bukan waktu buat bercanda, kata Dina, mulai panik. Semua siswa mulai berdiri, menyorotkan senter ke sekitar perkemahan. Namun, tidak ada tanda-tanda Rian. Seolah-olah ia baru saja lenyap begitu saja ke dalam kegelapan. Bu Mira dan Pak Darsa, yang sedari tadi berbicara di tenda guru, segera datang. Apa yang terjadi? Tanya Bu Mira. Bu, Rian hilang. Sahut Aldi dengan suara panik. Pak Darsa langsung menegang. Matanya menatap tajam ke arah kebun teh yang gelap. Seolah ia sudah tahu sesuatu. Kita cari dia sekarang, katanya dengan suara serius. Dan mereka semua mulai mencari. Satu persatu, mereka menyusuri area sekitar perkemahan. Mereka memanggil-manggil nama Rian, menyorotkan senter ke setiap sudut. Namun, hasilnya nol. Tidak ada jejak Rian dimanapun. Namun, saat Dina mendekati sebuah jalan setapak yang menuju ke arah gubuk tua yang mereka lihat tadi sore, ia menjerit. Semua orang langsung berlari mendekat. Dan di sana, di depan gubuk tua yang gelap dan kosong, sepatu Rian tergeletak begitu saja di atas tanah. Astagfirullah. Bu Mira langsung menutup mulutnya. Wajahnya pucat. Rian, kalau kau ada di sini, jawab, teriak Pak Darsa. Namun, tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan. Pergi, pergi. Beberapa siswa mulai menangis ketakutan. Bu, kita harus cari dia ke dalam gubuk, kata Aldi. Namun Pak Darsa langsung menggeleng keras. Tidak, jangan masuk ke sana. Kenapa, Pak? Tanya Dina, matanya penuh ketakutan. Pak Darsa hanya menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Percayalah, tempat itu bukan untuk kita. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan Rian begitu saja. Pak, saya lihat sesuatu. Suara Dina tiba-tiba terdengar panik. Semua menoleh ke arahnya. Dina menunjuk ke tengah kebun teh. Di sana, ada sesuatu di antara tanaman teh. Semua senter langsung diarahkan ke tempat yang Dina tunjuk. Dan saat itu juga, beberapa siswa menahan napas. Di sana, di antara tanaman teh yang bergoyang pelan oleh angin malam, ada bayangan hitam berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bernapas. Hanya berdiri di sana, mengawasi mereka. Dan saat salah satu senter mengenai bayangan itu, ia menghilang dalam sekejap. Kita harus kembali ke perkemahan, kata Pak Darsa dengan nada tegas. Tapi Pak, Rian, jangan macam-macam. Suara Pak Darsa tiba-tiba meninggi. Semua siswa langsung terdiam. Kita cari dia besok pagi,
Kalau kalian tetap di sini, kalian juga bisa menghilang. Tidak ada yang berani membantah. Mereka semua bergegas kembali ke perkemahan, masih gemetar ketakutan. Namun malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Pukul 3 dini hari. Di dalam tenda, beberapa siswa masih terjaga. Mereka tidak bisa tidur setelah kehilangan Rian. Namun, saat mereka mulai merasa sedikit tenang, srek-srek, terdengar suara langkah kaki mengitari tenda mereka. Suaranya pelan, seperti seseorang sedang berjalan di luar tenda. "Bu Mira," bisik Aldi. Tidak ada jawaban. "Pak Darsa." Lagi-lagi, tidak ada jawaban. Lalu, suara bisikan itu terdengar lagi. Dekat, sangat dekat. "Aku masih di sini." Matahari mulai muncul di balik perbukitan, tetapi suasana di perkemahan masih terasa mencekam. Sebagian besar siswa tidak tidur semalaman, masih diliputi rasa takut setelah Rian menghilang secara misterius. Beberapa di antara mereka berusaha tetap tenang, tetapi wajah pucat dan mata sembab menunjukkan betapa lelah dan takutnya mereka. Bu Mira, yang sejak tadi duduk di depan tendanya, tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan kecemasannya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Ia menoleh ke arah Pak Darsa, yang duduk diam sambil menyesap secangkir kopi. Tatapan pria tua itu tampak kosong, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. Bu Mira menarik napas dalam, lalu bertanya, "Pak Darsa, ada sesuatu yang Bapak sembunyikan dari kami, kan?" Pak Darsa terdiam cukup lama. Tangannya menggenggam erat cangkirnya. Matanya menatap ke arah kabut tipis yang menyelimuti kebun teh. "Ibu ingin tahu tentang tempat ini?" tanyanya pelan. Bu Mira mengangguk. "Kami kehilangan seorang siswa, Pak. Kami berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pak Darsa menghela napas panjang. Lalu, dengan suara rendah, ia mulai bercerita. Dulu, kebun teh ini dijaga oleh seorang wanita tua bernama Nyai Sari. Dia bukan pemiliknya, hanya penjaga. Tapi semua orang di desa sekitar takut padanya. Bu Mira dan beberapa siswa yang ikut mendengarkan mulai merinding. Orang-orang percaya bahwa Nyai Sari memiliki ilmu hitam. Konon, dia bisa berbicara dengan roh-roh yang menghuni kebun ini. Beberapa pekerja yang bekerja di kebun teh ini menghilang secara misterius. Dan satu-satunya yang selalu ada di tempat kejadian adalah Nyai Sari. Tapi karena tidak ada bukti, tidak ada yang bisa menuduhnya. Sampai akhirnya suatu hari, Nyai Sari ditemukan mati secara mengenaskan di gubuk tuanya di tengah kebun teh. Tapi meskipun dia sudah mati, orang-orang percaya bahwa arwahnya masih ada di sini, menjaga kebun ini dari siapapun yang berani mengganggu. Pak Darsa menatap Bu Mira dengan sorot mata yang tajam. "Itulah sebabnya aku memperingatkan kalian sejak awal. Tempat ini bukan untuk orang luar." Suasana hening. Semua siswa yang mendengar cerita itu tidak berani bersuara. Dina, yang sejak tadi duduk diam, akhirnya berbisik. "Jadi, itu artinya Nyai Sari masih ada di sini?" Pak Darsa tidak menjawab. Namun dari sorot matanya, mereka tahu jawabannya. Ya, di sisi lain perkemahan, Aldi sedang melihat-lihat foto yang diambilnya sejak mereka tiba. Tangannya menggenggam kamera dengan erat. Matanya fokus pada layar kecil di tangannya. Namun, tiba-tiba ia membeku. Ada sesuatu yang aneh di salah satu fotonya. Sebuah foto yang diambil saat mereka pertama kali tiba di kebun teh. Di foto itu, terlihat semua siswa sedang turun dari bus. Namun di latar belakang, di antara semak-semak kebun teh yang rimbun, ada bayangan hitam berdiri diam. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya sosok gelap dengan bentuk yang samar. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu berada tepat di belakang Rian. Aldi langsung berlari ke arah Bu Mira dan Pak Darsa. "Bu, Pak, lihat ini." Semua siswa segera mengerumuni Aldi saat ia menunjukkan foto itu. Dan saat mereka melihatnya, mereka semua langsung bergidik ngeri. "Astagfirullah," bisik Bu Mira. Tangannya menutupi mulutnya.
Itu ada di belakang Rian. Aldi mengangguk. Foto ini aku ambil kemarin sore, sebelum Rian menghilang. Semua orang semakin ketakutan. Mereka tidak lagi ragu bahwa sesuatu memang mengintai mereka sejak awal. Dan sekarang, Rian telah menghilang. Apakah dia telah diambil oleh Nyai Sari? Pak Darsa tiba-tiba berdiri. Kita harus mencari Rian sekarang. Bu Mira mengangguk tegas. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Para siswa yang lain tetap tinggal di perkemahan. Sementara Pak Darsa, Bu Mira, dan beberapa guru lainnya bersiap mencari ke dalam kebun teh. Namun, sebelum mereka pergi, angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Kabut yang tadi tipis kini menjadi lebih tebal. Dan dari kejauhan, mereka semua mendengar suara tawa lirih. Tawa seorang wanita, seperti sedang mengejek mereka. Pak Darsa mengepalkan tangannya. Kita harus pergi, sekarang. Malam semakin larut. Sebagian besar siswa tidak bisa tidur setelah kejadian yang mereka alami sepanjang hari. Rian masih belum ditemukan. Pak Darsa dan Bu Mira memutuskan untuk menunggu hingga pagi sebelum melanjutkan pencarian lebih jauh ke dalam kebun teh. Namun, meskipun mereka berada di dalam tenda dengan lampu dinyalakan, perasaan gelisah tetap menghantui mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari luar. Dan mereka tidak sendirian. Pukul 2.30 dini hari, Dina dan beberapa siswa perempuan masih terjaga di dalam tenda. Mereka duduk berdekatan, memeluk lutut masing-masing, berusaha menahan rasa takut yang semakin menghantui. "Aldi, kamu masih bangun?" bisik Dina. Aldi, yang berada di tenda sebelah, menjawab pelan, "Iya." Suasana hening sejenak. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara daun-daun kebun teh. Namun, tiba-tiba, srek-srek. Tenda mereka bergoyang. Seperti ada sesuatu yang menyentuh dari luar. "SSST, kalian dengar itu gak?" bisik Dina, matanya melebar. Semua siswa langsung membeku di tempat. Goyangan itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tenda. "Aldi, kamu yang iseng, ya?" tanya salah satu siswa dengan suara gemetar. "Bukan aku," sahut Aldi dari tenda sebelah. Mereka mulai panik. Dina memberanikan diri melihat keluar tenda. Namun, begitu ia membuka sedikit resletingnya dan mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti perkebunan teh. Namun, di tanah yang basah, terlihat jejak kaki. Banyak. Dan semuanya mengarah ke tenda mereka. Guru pendamping, Pak Rudi, mendengar suara gelisah dari tenda siswa dan segera keluar untuk memeriksa. "Ada apa? Kenapa ribut?" Dina menunjuk ke tanah. "Pak, itu jejak kaki. Tapi kita semua ada di dalam tenda." Pak Rudi menyorotkan senter ke arah tanah. Jejak kaki itu basah dan terlihat jelas. Namun yang membuatnya lebih merinding adalah jejak kaki itu tidak berpasang-pasangan. Hanya ada jejak kaki yang datang, tetapi tidak ada jejak yang kembali. Seolah-olah sesuatu datang menghampiri mereka, dan masih ada di sekitar mereka. "Pak, kita harus pergi dari sini sekarang," bisik Aldi dengan suara tegang. Namun sebelum Pak Rudi bisa menjawab, jeritan dari tenda lain membuat semua orang langsung menoleh. Mereka berlari ke arah suara itu. Begitu mereka membuka tenda, Fajar sedang duduk di tengah tenda. Tubuhnya kaku, matanya kosong, mulutnya bergerak, tetapi suara yang keluar bukan miliknya. "Dia ingin kita semua pergi sebelum terlambat." Siswa-siswa di sekitar langsung mundur ketakutan. Bu Mira segera berlari masuk ke dalam tenda. "Fajar, kamu kenapa?" Namun, Fajar hanya menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak, tetapi yang keluar bukan suara seorang anak SMP. Suaranya berat, serak, dan penuh kebencian. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Bu Mira hampir jatuh ke belakang. Pak Darsa segera maju, menatap Fajar dengan tajam. "Siapa kamu? Kenapa mengganggu anak ini?" Fajar tertawa pelan.
Lalu ia berkata dengan suara yang lebih lirih, "Dia akan datang." Dan tiba-tiba, Fajar pingsan. Suasana menjadi kacau. Beberapa siswa menangis, sementara yang lain hanya bisa duduk terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bu Mira berusaha menenangkan mereka, sementara Pak Darsa mencoba membangunkan Fajar. Namun, saat Fajar sadar kembali, ia tidak ingat apapun. "Apa yang terjadi? Kenapa semua orang ngeliatin aku?" tanyanya bingung. Dina dan Aldi langsung bergidik ngeri. "Kamu beneran gak inget apa-apa, Jar?" tanya Aldi. Fajar menggeleng. "Terakhir yang aku ingat, kita lagi duduk di api unggun." Ia tidak ingat apapun setelah itu. Dan satu hal yang mereka sadari, Fajar bukanlah orang terakhir yang akan mengalami hal ini. Malam ini masih panjang, dan mereka tidak sendirian. Pukul 4 dini hari, kabut tebal menyelimuti kebun teh, membuat suasana semakin suram. Bu Mira duduk dengan wajah cemas, tangannya mengepal erat. Setelah semua kejadian semalam, hilangnya Rian, suara-suara aneh, dan Fajar yang tiba-tiba kerasukan, ia tidak bisa lagi menunggu lebih lama. Mereka harus pergi dari tempat ini. Pak Darsa, sang pemandu wisata, berdiri di tengah perkemahan dengan wajah serius. "Dengar baik-baik," katanya dengan suara berat. "Kita harus segera pergi sebelum matahari terbit. Kalau kita masih ada di sini setelah fajar, kita mungkin tidak akan bisa keluar lagi." Para siswa yang mendengar ucapan itu langsung gemetar ketakutan. "Maksud Bapak apa?" tanya Aldi dengan suara bergetar. Pak Darsa menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah pernah melihat kejadian ini sebelumnya. Jika kita tidak segera keluar, mereka akan membawa lebih banyak dari kita." "Mereka siapa, Pak?" Pak Darsa tidak menjawab. Hanya wajahnya yang semakin pucat. "Cepat, kumpulkan barang kalian. Kita pergi sekarang." Semua siswa bergegas mengemasi barang-barang mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan tenda atau peralatan yang mereka tinggalkan. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka hanyalah pergi dari kebun teh ini secepat mungkin. Namun, saat Dina membantu salah satu temannya mengemas tas, tiba-tiba ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan hitam bergerak cepat di antara semak-semak, dan sebelum ia bisa memperingatkan siapapun, salah satu siswa tiba-tiba menghilang. "Nadia? Nadia!" Dina menjerit saat melihat temannya seolah ditarik ke dalam kebun teh. Ia hanya sempat melihat bayangan hitam menyentuh pundak Nadia. Lalu dalam sekejap, Nadia lenyap ke dalam gelap. "Bu Mira, ada yang hilang lagi." Bu Mira dan Pak Darsa segera berlari ke arah Dina. Mereka hanya menemukan jejak kaki Nadia yang mengarah ke dalam kebun teh. Tetapi tidak ada jejak yang kembali. Sama seperti Rian. "Kita gak bisa tinggal lebih lama lagi," kata Pak Darsa dengan panik. "Sekarang lari ke bus. Jangan berhenti. Jangan menoleh ke belakang." Mereka langsung berlari. Siswa-siswa yang ketakutan mulai menangis. Tetapi mereka terus berlari menuruni bukit, menuju tempat bus diparkir. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar di belakang mereka. Bisikan, tawa lirih, langkah kaki yang tidak berasal dari mereka. Dina menoleh sedikit, dan hampir berteriak. Ada sosok hitam berlari di antara pepohonan, mengikuti mereka dari belakang. "Jangan lihat ke belakang," teriak Pak Darsa. Namun, beberapa siswa tidak mendengarkan, dan mereka langsung tersungkur ke tanah, seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka menghilang tanpa suara. Bus akhirnya terlihat di kejauhan. Namun, sebelum mereka bisa sampai ke sana, sosok seseorang muncul di tengah jalan. Mereka semua berhenti mendadak. Wajah Bu Mira langsung pucat. "Rian!" Rian berdiri di sana, tubuhnya penuh lumpur, bajunya kotor, dan matanya kosong, seperti orang yang baru saja keluar dari dalam tanah. "Rian!" Bu Mira berjalan mendekat dengan hati-hati. "Nak, kamu gak apa-apa?" Namun, Rian tidak bergerak. Ia hanya menatap Bu Mira. Kemudian,
Senyumnya perlahan muncul. Senyuman yang tidak wajar. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Aku masih di sini." Lalu, ia pingsan. Langit mulai terang ketika bus akhirnya meninggalkan kebun teh. Di dalam bus, semua siswa diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bercanda seperti saat mereka berangkat. Semua masih diliputi rasa takut setelah malam mengerikan yang mereka alami. Rian duduk di bangku belakang. Wajahnya masih pucat. Ia akhirnya sadar. Namun, ketika Bu Mira bertanya apakah ia ingat apa yang terjadi, ia hanya menggeleng. "Aku gak ingat apapun sejak malam itu, Bu. Aku cuma ingat duduk di api unggun. Lalu tiba-tiba aku sudah ada di bus ini." Pak Darsa duduk di depan bus, menatap lurus ke jalan. Ia tidak berbicara sejak mereka pergi dari perkebunan. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan kawasan itu, ia berdiri dan berbicara untuk terakhir kalinya. "Dengar baik-baik," katanya dengan suara berat. "Aku tahu kalian ingin melupakan semua yang terjadi di sini. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat." Semua siswa dan guru memperhatikan dengan tegang. Pak Darsa menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau kalian bermimpi tentang kebun teh ini, jangan pernah kembali dalam mimpi kalian." Suasana di dalam bus langsung mencekam. Beberapa siswa saling berpandangan, takut dengan arti kata-kata itu. "Kenapa, Pak?" tanya Dina. Suaranya nyaris berbisik. Pak Darsa menatap ke arah kebun teh yang semakin jauh. "Karena jika kalian kembali dalam mimpi, kalian mungkin tidak akan bangun lagi." Bus terus melaju menuruni pegunungan. Perlahan, kebun teh menghilang dari pandangan. Aldi mencoba menenangkan diri dengan melihat keluar jendela, menikmati pemandangan hijau yang tersisa. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di antara pepohonan, berdiri seorang wanita tua dengan baju putih kotor, rambutnya kusut, dan matanya kosong. "Nyai Sari." Ia menatap langsung ke arah bus. Tidak bergerak, tidak berkedip. Seolah-olah ia tahu bahwa mereka bisa melihatnya. Dan saat bus semakin menjauh, senyum kecil muncul di wajahnya. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah orang mati. Aldi langsung memalingkan wajahnya, menggenggam kursi dengan erat. Ia tidak berani melihat keluar lagi. Karena dalam hati, ia tahu, Nyai Sari tidak akan pernah melupakan mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai kembali ke kota. Orang tua siswa sudah menunggu di gerbang sekolah, cemas setelah mendengar bahwa kegiatan mereka berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Satu persatu siswa turun dari bus. Wajah mereka masih trauma. Mereka tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi. Mereka hanya ingin melupakan. Namun, beberapa hari kemudian, mimpi-mimpi buruk mulai datang. Dina adalah yang pertama mengalaminya. Dalam mimpinya, ia kembali ke kebun teh. Kabut menutupi semuanya, dan suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Ia melihat bayangan hitam berdiri di antara pohon teh, sama seperti yang ia lihat sebelum Nadia menghilang. Namun kali ini, bayangan itu berjalan mendekatinya. "Dina, kamu kembali." Dina langsung terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Namun saat ia melihat ke lantai kamarnya, ada bekas jejak kaki basah. Beberapa siswa lain mulai mengalami hal yang sama. Mimpi tentang kebun teh. Mimpi tentang suara bisikan. Mimpi tentang Nyai Sari yang menatap mereka dari kejauhan. Dan yang paling mengerikan, dalam mimpi mereka, selalu ada seseorang yang hilang. Seperti Rian. Seperti Nadia. Seolah-olah mimpi itu bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah peringatan bahwa kebun teh masih memanggil mereka kembali. Dan suatu hari nanti, mungkin mereka tidak hanya akan kembali dalam mimpi.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.